Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel YouTube Sinau bareng Bu Tuti. Apa kabar anak-anak semua? Ingat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini masuk pada pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, silahkan anak-anak siapkan dulu buku paket, buku tulis, dan modulnya. Jangan lupa juga, setiap memulai belajar, anak-anak harus berdoa agar apa? Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bermacam-macam jenis makanan sehat dan bergizi. Nah, anak-anak sudah paham ya, seperti yang sudah Bu Tuti sebutkan kemarin, makanan bergizi dan sehat itu biasa disebut dengan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, sekarang di layar HP kalian sudah muncul ada gambar Edo dan teman-temannya sedang bermain tarik tambang. Nah, hari ini kita akan membaca teks mengenai makanan dan kesehatan. Silakan anak-anak bisa mengikuti melalui video ini atau dengan membuka buku siswa atau buku paket halaman 76 sampai 77. Kita akan membaca bersama-sama ya. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, jadi dari bacaan makanan dan kesehatan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu makan dengan cukup dan teratur supaya kita bisa menjadi kuat dan sehat. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang sudah kita baca tadi ya. Soal yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara adalah bermain tarik tambang. Kemudian soal nomor 2, mengapa Edo mengaduh kesakitan? Dari teks tadi, Edo mengaduh kesakitan karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Untuk soal yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Ayo coba, apa yang dilakukan teman-teman Edo? Nah, jawabannya membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Untuk soal nomor 4, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, ini dijawab.
Iya atau tidak? Apakah kamu sarapan atau tidak? Jika iya, jika sarapan diisi dengan iya. Jika tidak, diisi dengan tidak. Kemudian nomor 5, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Nah, di sini untuk yang di nomor 4 menjawab tidak, disebutkan di situ isinya ya, alasannya apa, kenapa tidak sarapan. Selanjutnya untuk nomor 6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Nah, tadi jika di jawaban nomor 4 jawabannya iya, silakan tulis alasannya di jawaban nomor 6. Dan tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Nomor 7, apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, kamu sarapan apa? Kira-kira makanannya sudah sehat dan bergizi belum? Jika sudah termasuk makanan sehat dan bergizi, dijawab dengan iya, sudah termasuk makanan sehat dan bergizi. Nah, anak-anak, ternyata makanan kesukaan setiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya yang sudah ada di gambar. Itu gambar Siti dan Dayu. Siti suka makan sayur bayam. Kalau Dayu lebih suka makan wortel. Nah, bayam dan wortel itu termasuk makanan sehat. Walaupun makanannya berbeda, tetapi mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Gambar yang selanjutnya, gambar Lani dan Udin. Lani suka makan ikan. Kalau Udin lebih suka makan daging. Ikan dan daging itu sama-sama sehat karena mengandung protein. Mereka juga saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar Edo dan Beni. Edo suka makan kentang, sedangkan Beni lebih suka makan roti. Kentang dan roti itu juga termasuk makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Anak-anak, ternyata makanan kesukaan antara Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni itu berbeda-beda. Tetapi mereka tetap bermain bersama karena mereka selalu menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi, setiap orang itu mempunyai makanan kesukaan yang berbeda. Nah, Bu Tuti sekarang tanya, Bu Tuti mau tahu apa makanan kesukaan kamu? Nah, apakah makanan kesukaan kamu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Yuk, kita coba tulis dan ceritakan makanan kesukaan kamu. Nah, Bu Tuti akan memberikan satu contoh tulisan mengenai makanan kesukaanku. Aku suka makan ikan, apalagi ikan laut. Ikan itu mengandung protein yang tinggi. Selain itu, aku juga suka makan kentang dan makan sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, kol, wortel, dan lain-lain. Makanan kesukaanku termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Jadi silakan anak-anak membuat tulisan mengenai makanan kesukaan kamu ya. Kamu sudah mengetahui bahan makanan itu berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Nah, kita akan mempelajari salah satu olahraga untuk melatih kekuatan tubuh. Nama olahraganya atau permainannya yaitu kijang dan rusa. Berikut
akan Bu Tuti jelaskan cara melakukan permainan atau olahraga kijang dan rusa. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri dalam 2 baris. Siswa berdiri saling berhadap-hadapan seperti di gambar ya anak-anak. Kemudian buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Selanjutnya, deretan yang satu atau kelompok satu diberi nama rusa dan deretan selanjutnya atau deretan lainnya diberi nama kijang. Jadi kelompok satu namanya rusa, kelompok satunya lagi namanya kijang. Cara selanjutnya, apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan. Nah, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang atau melompat ke belakang. Jadi contohnya apabila guru manggil kijang, maka barisan kijang itu melompat ke depan, barisan rusa melompat ke belakang. Selanjutnya, apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang atau melompat ke belakang. Contohnya, apabila guru atau orang tuamu memanggil rusa, maka kelompok rusa melompat ke depan dan kelompok kijang melompat ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Jadi, pemenangnya itu ditentukan oleh banyaknya siswa yang benar mengikuti instruksi dari guru. Setelah ini Bu Tuti akan tayangkan contoh video dari permainan kijang dan rusa. Rusa. Rusa maju. Kelompok kijang. Kelompok kijang. Ya. Kelompok, ayo konsentrasi. Kelompok rusa. Kelompok kijang. Kijang. Ya. Nah, itu tadi video permainan kijang dan rusa. Nanti Ana bisa mempraktikkan ketika di sekolah bersama Pak Guru ya. Nanti jika sudah masuk sekolah. Makan dan berlatihlah secara teratur di rumah ya, agar kekuatan dan daya tubuh kamu bertambah dan bisa semakin kuat. Oke, Bu Tuti rasa cukup penjelasan untuk materi pembelajaran keempat kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ingat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.